Iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan segala amalan kita, segala kebaikan yang kita lakukan di bulan ini Allah jadikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada dua amalan yang mudah dilakukan, sangat mudah, tetapi terkadang kita malas melakukannya. Ini ada di dalam Al-Quran. Kalau kita melakukannya, kita akan menjadi golongan orang-orang yang sukses dengan segala keinginan dan hajat kita semua. Kalau ibu mau nyatet silakan. Kalau mau nanti di share video ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sungguh sangat suka kepada orang-orang yang selalu merasa punya dosa ketimbang orang-orang yang selalu merasa dirinya benar. Maka ujian kita pergi ngaji hari ini bukan berarti kita sudah benar, tapi karena kita banyak dosanya dan kita pasti punya dosa, maka kita ingin mendapatkan ridho dari Allah serta rahmat, maka kita hadir di majelis taklim. Maka yang pertama, amalan yang Allah sangat sukai ialah amalan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Setiap akan melaksanakan aktivitas selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Tak sengaja lisan ataupun hati kita terkadang ngegertes hati tidak sampai diucapkan dengan lisan kita sudah suujon, itu perkara sudah dosa. Tapi kalau kita disebut sebagai pendosa, mungkin tidak ada yang mau. Pendosa karena kita udah pakai jilbab, udah syar'i, kita sudah ikut pengajian, coba disebut pendosa, kita nggak mau. Tapi ketika kita memandang saudara kita yang saat ini mungkin belum ikut pengajian, yang saat ini belum menggunakan hijab, yang saat ini belum melaksanakan ibadah sholat, melihat tabayun. Contoh yang lagi viral ya, pondok pesantren yang lagi viral. Kita harus hati-hati. Sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang terkadang melihat kita sudah bangunan luar biasa. Kita harus tahu nasabnya kemana, apa yang dikaji. Bukan karena kita lihat tahfiz Quran langsung masukin saja. Kita harus tahu dulu sanadnya kemana. Siapa yang pengen bu anaknya, siapa yang tidak pengen anaknya mondok pesantren pulang menjadi anak yang benar bu, ahli Quran. Tapi pada kenyataannya ketika pulang pondok pesantren malah tidak sesuai dengan harapan. Kok tambah ngelunjak, terkadang tambah luar biasanya. Maka daripada itu selalu kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Maka kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita bu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hati itu kita doa bu, ihdinas siratal mustaqim. Kita kan minta jalan yang lurus. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, yakin gertes dalam hati kita. Itu khusus untuk anak-anak kita. Maka amalan yang pertama, perbanyak istighfar. Ada dosa ataupun gak ada dosa, tapi mustahil bu, manusia nggak ada dosa. Maka daripada itu kita pasti banyak dosa. Maka amalan yang pertama, ibu-ibu mau kemana? Istighfar. Apapun hajat istighfar. Mau gimana pun kita banyak istighfar. Maka daripada itu amalan ini mudah dilakukan, tapi kita agak males untuk melakukannya.
Kelihatannya gampang, tinggal astagfirullahaladzim. Terkadang kita susah untuk menjalankannya. Jadi ini dari Allah, bukan dari saya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pertama, orang yang selalu merasa dirinya banyak dosa, itulah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah merasa benar, itu hati-hati mah, setan udah mulai masuk. Nih gue udah ngaji nih, udah bisa ini. Jangan. Ada kawan belum ngaji, doakan, ajak, terus ajak. Jangan pernah menjustis orang lain yang walaupun dalam kasat mata kita dia belum menjadi orang baik. Kalau kita sudah menjadi orang baik, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan diistiqomahkan. Karena tidak ada yang menjamin Bu, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Benar? Takut-takut kita lagi ngomongin orang lain, takut-takut lagi ngerasain buruk orang lain, Allah ambil. Maka naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, amalan kita terambil, tersetor dengan orang yang kita gibahin. Maka daripada itu selalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang kedua, simpel saja Bu, nanti tanya jawab ya Bu, biar lebih enak. Yang kedua, amalan yang sungguh sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ialah, kalau Allah sudah cinta, pasti Rasulullah SAW menganjurkan. Amalan yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin, orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Ibu kalau mengaji kan berwudu Bu, benar nggak? Mungkin kita membaca Yasin nggak dalam keadaan berwudu. Berwudu kan? Berwudu. Ibu mau pergi kerja berwudu, mau kemanapun berwudu, mau ngasuh anak berwudu, semua berwudu. Kalau kita mampu menjaga wudu, maka kita dalam keadaan suci Bu. Andaikan kita wafat dalam keadaan bersuci, maka mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Mudah nggak Bu? Cuman dua, istighfar, mensucikan diri. Cuman terkadang malesnya melewati batas, mau tidur aja terkadang sulit. Padahal kita dianjurkan mudah insya Allah, tapi sulit untuk dilakukannya. Maka daripada itu dawamkan berwudu, apapun keadaan kita dawamkan berwudu. Orang yang berwudu insya Allah dihindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika itu ada seorang ulama yang tak sebut namanya. Ulama ini sungguh sangat luar biasa. Dalam kesehariannya dia selalu mendawamkan wudunya, apapun keadaannya, batal wudu, batal wudu. Karena kita alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak air Bu. Kalau kita mandi dengan berwudu itu selisihnya sungguh banyak. Mandi mungkin kita butuh 3 ember, tapi berwudu 1 gayung pun cukup kalau kita mau tahu benar-benar iritnya berwudu. Maka daripada itu tak ada alasan apapun ketika kita banyak suatu masalah ataupun suatu rintangan yang saat ini membuat kita galau, membuat kita risau karena kita terkadang lupa berwudu. Jadi pikiran kita terbatas. Ibu sesuatu pengen apapun, ibu dalam keadaan marah pun kalau berwudu akan tenang pikiran kita Bu. Walaupun masalah belum selesai, karena kita dalam keadaan tenang. Daripada itu basuh dengan wudu. Karena amarah itu sifat syaitan, maka dibasuh dengan air wudu yang mendinginkan. Ada seorang ulama yang mendamkan wudunya, akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati kita selalu gundah, selalu merana, selalu risau, selalu ragu-ragu, selalu suudzon, maka kuncinya ada di zikrillah tatmainnul qulub. Zikir, ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tentram. Lihat para tuan-tuan guru kita, matinya dalam keadaan nikmat husnul khotimah karena selalu mendawamkan di hatinya zikir. Orang yang zikir pasti hatinya bersih Bu. Orang yang zikir pasti dalam keadaan suci, maka matinya pun dalam keadaan husnul khotimah. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi, mautun nas i'adatihim. Cenderung manusia akhir hayat itu sesuai dengan hobinya Mak.
Maka daripada itu, niatkan hobi kita selalu berbuat baik. Walaupun cuma dengan 1.000 rupiah. Ibu setiap datang, saya pengen sedekah sesuai kemampuan kita. Tak mampu dengan uang, tetap ikut pengajian. Mampu dengan tenaga-tenaga. Kesusahan kita dalam menuntut ilmu itu sudah dihitung nilai sedekah. Sedekah tidak uang. Maka daripada itu, kita yakinkan, kita niatkan hadir di tempat ini bukan karena rutinitas pengajian kita, tapi ingin mengharapkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengharap ridho, maka dunia akan mengikuti. Cuman kalau cuman ingin dipuji, nah itu datang terus nih begini. Cuman dapat pujian saja, pahalanya kita tidak dapat. Maka hadirkan niat kita untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimina wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang yang sudah mukallaf, sudah ditakdir balik, dia mampu berakal, bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang buruk, maka hukumnya fardu ain. Fardu ain ini dikukuhkan untuk sendiri. Kalau fardu kifayah dikukuhkan untuk jamaah, mak. Contoh, ada seorang muslim meninggal dunia, dosanya banyak, tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, tukang adu ayam meninggal karena dia menjadi sampah masyarakat. Orang tak ada yang menyolatkan. KTP-nya muslim, dia sudah syahadat. Cuman karena nilai keburukannya menjadi benci, tak ada yang menyolatkan. Maka satu kampung, kecamatan dosa semua. Tapi bila mana sudah ada yang membadalkan, menyolatinya, mengurus jenazahnya sampai selesai, walaupun cuma 3 orang, maka tidak dijatuhkan dosa jariah. Itu dikatakan fardu kifayah. Sudah ada yang mewakili. Tapi kalau ngaji nggak bisa diwakilin, sholat yuk salam aja. Pernah dengar kata gitu? Ngaji yuk salam aja. Enak amat bisa disalamin. Takut disalam balik sama Allah, diambil nyawa kita. Jadi ngaji tak bisa diwakilkan, Mak. Ngaji itu untuk kebutuhan rohani kita. Makanan ada 2. Satu makanan kutul asbah, yaitu makanan jasmani. Cukup saja, Mak, untuk jasmani, jangan berlebihan. Gak mungkin kita punya rumah gede, kamar 5 dipakai dalam satu waktu. Pasti ganti ya. Punya mobil mewah banyak pun gak bisa satu waktu dipakai. Pasti ganti. Jadi cukup saja makanan jasmani. Yang mau dilebihkan itu kutul arwah, makanan rohani. Ngaji ini kutul arwah, zikir kutul arwah. Karena yang akan dihisab nanti makanan kutul arwah kita. Kita dapat dari mana nih? Nyari nafkahnya halal apa enggak? Dikasih ke makan, karena itu kan jenis ibadah. Jangan sampai makanan yang kita dapat dalam konteks dunia sumbernya dari haram, maka akan terjadi yang sungguh sangat menyakitkan untuk keluarga kita. Karena daripada itu, cari makanan kutul arwah atau makanan arwah sebanyak-banyaknya, karena dia tidak akan pernah mati. Tapi kalau jasad mau dikasih makan enak setiap hari, bakal busuk, dimakan cacing tanah dan dimakan belatung. Maka daripada itu, sama-sama kita jadikan makanan arwah ini untuk kebutuhan pokok kita, bukan kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan primer kita, agar Allah wafatkan kita la'allakum tattaqun, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah ulama yang matinya dalam keadaan nauzubillah seba seso. Kalau pernah dengar kisahnya, seorang ulama yang sungguh sangat luar biasa, tapi akhir hayatnya Allah tidak izinkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena diujinya gagal. Jadi saat ini kita beriman, jangan merasa bangga hati, jangan merasa kita pede bahwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi teruslah berusaha kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beristighfar kepada Allah dan menjaga wudu bersuci dimanapun kita berada. Mohon maaf, mau pergi kemanapun tetap berwudu, Bu. Tapi jangan mau yang berbuat maksiat, berwudu dulu lah biar diberkahin. Enggak, mau main judi wudu dulu nih, baca bismillah. Enggak, maksudnya untuk perkara-perkara yang nilainya nilai ibadah. Kerjakan ibadah, Mak. Ibu mau pergi kerja, mau pergi arisan, mau silaturahmi, mau masak, mau wudu. Dan kalau batal, memang yang batalnya tidak membatalkan. Contoh gini, ibu lagi masak wudu nih, tiba-tiba kentut, mau wudu kan repot nih. Nanti selesaikan dulu. Tapi ketika kita sudah mau keluar, maka sempurnakan lagi wudunya. Kalau memang repot mengambil sunahnya, cukup yang wajib saja.
kalau tidak untuk sholat ataupun ibadah yang sifatnya maqdoh atau ibadah yang fardu ain kayak sholat, kayak ngaji, itu kan fardu ain, Bu. Maka wudu sempurnanya dengan cara ikut yang sunnahnya juga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi dua amalan yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya ialah selalu merasa bersalah, selalu hina di hadapan Allah. Maka kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, jagalah wudu kita, jaga persucian kita agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tafadhol pada ibu-ibu semua kalau mau ada yang bertanya. Ya, silakan. Ada mic 2 kan? Hidup kan? Ini. Maaf ya, Bu. Ini ada bukan enggak? Nanti enggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Tat, perihal menjaga wudhu. Bagaimana kalau yang untuk perempuan kan sedang berhadas, Tat, apakah bisa tetap menjaga wudhu atau tidak perlu, Tat? Karena kan dalam keadaan hadas. Yang kedua kali kan kalau jika mau tidur kan dianjurkan menjaga wudhu. Sedangkan sunahnya tidur bagi perempuan yang sudah bersuami kan satu selimut dengan suami, otomatis kan bersentuhan sama suami ya, Tat. Nah itu bagaimana, Tat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pentingnya kita ada tanya jawab ini biar lebih paham. Kita ada resum atau rangkuman dari masalah. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara mendawamkan wudu yang sudah mohon maaf berkeluarga, ataupun kita perempuan pasti ada tamu yang tadi undang pasti datang, yang belum monofos ya Bu ya, pasti dia datang, cuman siklusnya saja. Kita kiaskan dulu. Dalam kita berhubungan dengan suami istri itu pahala yang sungguh sangat luar biasa, melebihi jihad di jalan Allah. Ketika selesai berhubungan, ketika kita ingin mandi pun terkadang dingin, maka mandinya pagi. Ini masalah fikih harus dijelaskan dulu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disunahkan berwudu walaupun dalam keadaan junub. Tapi wudu di sini sudah suci nyentuh suami istri, tapi tidak untuk ibadah. Saya ulangi sekali lagi. Dalam keadaan junub, selesai berhubungan dengan suami istri, kita disunahkan untuk berwudu selesai berhubungan. Wudu di sini bukan untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil, tapi untuk menunda kita akan mandi besar karena dingin. Kalau masalah fikih harus jelas, bukan jorok. Ini fikih harus jelas. Jadi kalau kita malas untuk mandi di malam hari, wudu terlebih dahulu, sudah suci. Andaikan kita wafat dalam keadaan suci, apalagi kalau tinggal sama mertua, mungkin malu mau mandi kan. Kalau udah rumah sendiri tidak jadi masalah. Ini penting dalam fikihnya. Mandinya sebelum subuh, maka itu dalam keadaan suci. Nah, begitu juga dengan orang yang hadas, kayak ibu mohon maaf halangan, maka wudhu saja. Walaupun wudhunya tidak boleh membaca Al-Quran. Wudhunya bukan untuk ibadah yang maqdoh, ibadah yang wajib kayak sholat, kayak baca Quran, kayak zikir. Maksudnya mendawamkan, karena kita dalam keadaan tidak bersih sesara jasad kita, karena kita dalam keadaan haid atau nifas atau halangan. Paham sampai di sini? Bukan untuk ibadah. Jadi selama kita bersentuhan dengan suami istri, enggak untuk sholat ataupun ibadah, sudah dikategorikan berwudu atau bersuci. Repot amat nanti kalau pengantin baru wudu nggak mau sentuhan, nggak satu selimut. Benar pertanyaan, harus dijelaskan. Malah kita dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika suami ngajak bersentuhan nggak gelem. Apalagi pengantin baru, nggak boleh. Bahkan zikir kita, sholat sunnah kita tinggalkan, Bu. Kalau suami benar-benar memang butuh dengan kita. Kecuali kita sedang sholat wajib. Itu sungguh sangat pentingnya perempuan dalam urusan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya Bu ya? Lagi yang nanya yang dalam. Yang mau nanya Bu. Ya.
Mika muter Mbak, biar jelas semua ketawa. Ini alhamdulillah ada 2 Mika nih. Oke, salon baru ya. Pakai mic Mbak. Enggak kedengaran. Keren. Kalau orang yang sudah meninggal, sudah bersih, tapi dia mengeluarkan kotoran lagi, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Khusus untuk yang memandikan jenazah, maka kita harus tahu dulu ilmu untuk memandikan jenazah. Kalau andaikan sudah kita tekan perutnya ini Mas, sudah yakin tak ada lagi kotoran, kita kan biasa pakai sarung tangan namanya. Andaikan untuk keluarga nggak perlu pakai sarung tangan Mak. Jadi jangan kita jijik dengan orang tua kita, jangan kita jijik dengan keluarga kita. Andaikan orang lain yang memandikan, mungkin ngerasa gimana, maka pakai sarung tangan. Benar-benar ditekan, benar-benar diperhatikan masih ada kotoran. Ketika sudah ditekan, sudah keluar, pas mau dikafani, tiba-tiba keluar lagi, nggak perlu dimandikan lagi Mbak. Sudah sah dia. Yang penting tukang mandi jenazahnya ketika sudah dimandikan tadi merasa sudah sempurna. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi ketika jenazah sudah selesai dimandikan, pas mau dikafani keluar lagi. Tak perlu lagi dimandikan, cukup diambil tisu saja atau dibersihkan cukup. Apalagi dia sudah diwudu kan, nggak batal wudu dia, nggak batal wudunya. Takut menyusahkan kembali, sudah tutup saja, jangan dibicarakan, jangan disampaikan, jangan diomong-omongin kepada tetangga. Maka tukang pemandi jenazah harus mulut dan nggak boleh ngomong. Maka banyak yang nggak berani itu takut nggak jaga. Ngelihat yang tidak sesuatu nggak. Kalau baik ceritakan nggak apa-apa, wangi nggak apa-apa. Jadi tapi kalau buruk tutup, bahaya. Orang yang sudah meninggal nggak perlu dibicarakan keburukannya, walaupun benar orang tersebut semasa hidupnya buruk. Tapi kita tak boleh menjasis. Jelas ya, Mbak ya. Kalau sah tetap wudunya, maka daripada tukang mandi harus benar-benar bersih. Andai kan sudah selesai ngerasa bersih, juga keluar, karena mungkin kurang ditekan. Akan ada ini tekan ya. Iya. Allah alam siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Pakai mic Bu biar yang lain kedengeran, jadi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya kita harus mendawakan wudhu. Nah, ketika saya mengajar, saya ngajar di SMP, dari rumah saya sudah wudhu. Sampai di pintu gerbang sekolah, disambut oleh murid-murid Pak Ustadz. Iya. Kan ada murid perempuan, ada murid laki-laki. Nah, bagaimana caranya saya apakah dengan murid laki-laki? Oh maaf, ibu sudah wudhu, jadi nggak salah Pak. Bagaimana cara? Iya baik. Betul. Terus yang kedua, katanya kalau kita ada orang meninggal dunia kita berhenti lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khatimah ya. Nah, katanya itu malah kurang bagus yang semoga husnul khatimah. Nah, harusnya bagaimana kita ucapan kita? Terus kenapa kok pas pada dia sudah meninggal kita bilang baru semoga husnul khatimah, itu kurang tepat tuh? Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaan. Yang pertama, dalam hukum ini kita harus benar-benar sampaikan walaupun pahit. Ibu dalam keadaan sudah berwudu, menyentuh yang bukan mahramnya, walaupun itu murid ibu, dia sudah balik, maka membatalkan wudu. Saya ulangi sekali lagi, ibu sudah suci wudunya. Ketika kita sekolah nama ibu seorang guru, ada santri ataupun muridnya yang menyentuh ibu, dia sudah balik, maka batal wudunya. Maka ibu harus pakai siasat. Nah kayak jilbab putri diginikan, nggak apa-apa dium, tidak tersentuh langsung kulit dengan kulit, karena takzim murid kepada guru ingin memuliakan. Kalau kita tolak sombong amat ibu ini, tapi kita harus pakai cara. Sebenarnya dengan kayak gini juga anak itu lebih paham Bu, lebih hormat. Cuman kita kan antara guru dengan murid, apalagi kalau anak SMP. Ya kalau SD saya rasa masih banyak yang belum balik, nggak apa-apa dia belum. Tapi kalau anak SMP SMA itu kan sudah balik kok, sudah halangan banyak kan yang laki-laki juga kadang usia sudah 14-15 sudah. Maka ibu kita harus pakai siasat. Andai kan itu tidak memungkinkan, ya cukup seperti ini. Mereka akan lebih sopan. Ini tetap, tapi nggak maksudnya saling gini, jangan pernah.
ya kan? Nah, ataupun memang benar mau cium tangan ibu, pakai jilbab ataupun sarung tangan. Selesai ya? Paham sampai di sini? Iya. Yang kedua, ketika kita ada orang meninggal dunia, yang pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilanjutkan, andaikan jenazahnya laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa. Itu yang paling tepat. Apakah kalau kita bilang semoga dalam keadaan husnul khotimah? Bukan nggak boleh, tapi kurang pas karena sudah meninggal. Kalau pas lagi sakaratul maut kita doakan, nanti kesinggung pula kok doain cepet mati, ya kan? Bukan salah, tapi kurang pas saja mak. Kalau orang itu sudah meninggal kita dengar kabar, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita ucapkan innalillahi dulu karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Baru dilanjutkan jenazah perempuan, jenazah laki-laki, firlah, dia akan senang kalau Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surga. Senang orang yang meninggal dunia, keluarganya, terima kasih, amin. Tapi husnul khotimah juga nggak salah, cuman kurang tepat aja karena sudah wafat. Tapi kalau kita kan berdoa boleh, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya kan? Agar wafatnya baik. Maka daripada ketika sedang sakaratul maut, sunnahnya ditalkin oleh keluarganya agar wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mik, ayo. Muter pokoknya. Mik. Lihat nanti tunggu. Kelilingin deh, kelilingin. Keluar semua. Mau tanya ya Kak. Siap, Mak. Ini amanah Kak, dititipin amanah suruh tanyain bagaimana hukumnya ya status pernikahan naik ranjang itu, status anak itu apa tetap anak dia gitu kan? Gini tanya kakak adik ini perempuan, Turun rancang, adiknya naik ranjang. meninggal, kemudian setelah itu Kalau kakak naik ya, kalau ada yang dia tanyakan itu anak adiknya itu apakah anak kandung dia, jadi status dia itu ibu kandung atau ibu sambung. Begitu Ustaz, mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. baik, terima kasih pertanyaan yang sungguh baik. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi anak atau anak angkat, maka jangan pernah kita nisbatkan atau mengakui dia anak kandung kita walaupun dari bayi merah. Saya ulangi sekali lagi. Bila mana kita mengadopsi anak, baik anak ayu, anak adik, anak iparan, anak keponakan, siapapun dia, boleh dianggap seperti anak kandung, tapi tak boleh dinisbatkan dinnya menjadi anak kandung kita. Andaikan dia perempuan, contoh tadi kan turun ranjang atau naik ranjang ya Bu ya. Misalnya ayunya meninggal, adiknya meninggal, timbang nikah sama orang lain lebih baik sama kakaknya yang belum nikah, ayunya. Maka bukan menjadi anak kandung ibunya tadi, tetap anak angkat, ponakan, tidak boleh dinisbatkan. Rasulullah ngomong gak boleh dinisbatkan, gak boleh ngaku-ngaku. Tapi kalau seperti anak kandung gak apa-apa, kasih sayangnya jangan dikurangi. Ibunya yang dulu merawatnya dengan penuh hati, dengan kehati-hatian, maka ibu yang baru pun harus lebih ekstra. Makanya ada yang katakan ibu tiri lebih kejam daripada ibu negara, negara. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Apalagi itu anak keponak atau anak adiknya. Tapi nggak boleh diakui sebagai nisbat kandungnya. Andaikan dia perempuan nanti anaknya, ayahnya tak boleh menikahkannya. Yang bukan kandung tadi ya. Tapi kalau istrinya kan tadi cuma beda istrinya, tapi ayahnya tetap boleh karena dia kan kandung. Ya, sudah pahami ya. Jadi tidak boleh mengakui kandung, tapi mengurusnya melebihi anak kandungnya itu diharuskan. Karena Rasulullah banyak anak angkat sudah dianggap seperti anak kandung, anak yatim peliharaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia perempuan berarti anak piara. Wallahu a'lam. Jelas ya Bu? Ya,
Ya, mik. Mudah aja, anak muda. Iya, Oma. Pertanyaan Mak ini khusus anak muda kayaknya. Iya, Oma. Soleh. Oh, soleh. Saya tanyakan di sini Pak Ustadz ya, sering orang tuh WhatsApp. Seperti jamaah-jamaah nih, majelis taklim ini, kalau mau pergi pengajian atau mau ke sholat Idul Adha, Idul Fitri, katanya pokoknya mengenai apa ini? Ngaji. Fikih. Kita tidak boleh bersolek. Apa hukumnya? Sedangkan saya ini harus bersolek. Jujur iya. Iya. Kayaknya nggak pede gitu bilangnya. Gimana anak-anak muda? Enggak apa-apa lah. Ini kayaknya pertanyaan mewakili seluruh jamaah. Kunci suami berhasil ketika melihat istrinya yang cantik dan jelita. Dalam konteks benar-benar menjaga aurat. Tetapi kecantikan yang hakiki, kewajiban yang hakiki di hadapan para suami. Ibu boleh bersolek ingin pergi pengajian, boleh pakai wangi-wangian. Tetapi yang lebih afdolnya ibu ketika suami pulang kerja jangan pakai daster doang dulu. Justru harus bersolek di hadapan suami, biar suaminya tak melirik orang lain. Jadi itu. Jadi kunci suami yang sukses berhasil itu ketika melihat istrinya pakai make up. Memang kodratnya wanita itu dandan. Makanya kalau nunggu perempuan mau pergi kondangan nunggu 2 jam. Dan saya laki-laki yang sulit untuk menunggu lama, Bu. Kalau ngantar istri lebih baik saya tinggal, beres nelpon saya. Itu saya. Jadi silakan bersolek, tetapi Bu, kemanapun harus izin suami. Jangan niatkan solek kita tuh ingin dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Maka dari itu jangan pula kita asal-asalan mau pergi ngaji, karena kita konteksnya ibadah, Bu. Niat kita ibadah. Kondangan aja kita yang nggak ada emas, kadang pura-pura pakai emas kan. Untuk ngaji juga kita harus benar-benar niat untuk ibadah. Pakai baju sedemikian yang bagus karena ingin ngaji mau ibadah harus pakai yang bagus, bukan mewah, bagus tapi bersih. Kalau kita ngeliat perempuan pun melama nggak enak juga, Bu. Nggak mau dandan, maka dandan lah. Tapi yang paling afdol dandan kita di hadapan suami. Suami pulang jam berapa kan istri sudah tahu. Dandanlah yang cantik. Itu mendapatkan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Ya, jadi mak boleh dandan. Yang penting tahu tujuan kita kemana. Suami tahu kita sedang ngaji, sedang berada di mana. Syukur-syukur andai pengajian itu boleh ada bapak-bapak atau ngantar pengajian lain. Syukur-syukur yang mengantarkan suami. Satu dapat ridhonya, maka Allah akan ridho. Kalau suami ngelarang kita ngaji, kita nggak boleh berangkat juga, mak. Tapi nggak mungkin suami yang baik pasti membolehkan istrinya untuk tholabul ilmi. Karena perkembangan zaman berbeda dengan yang lalu. Dulu mungkin orang perempuan di rumah aja, suami yang memberikan pengetahuan agama. Kalau sekarang nggak bisa. Karena suami sekarang sudah pada sibuk nyari kerjaan, istrinya juga harus benar-benar menuntut ilmu. Karena al-ummi madaratul ibu itu pendidikan dasar sejak dini kepada anak-anak. Kalau ibu-ibu sudah ngaji, enak ngajarin kepada anaknya. Laki kan terima beres, Bu. Anak gak bisa ngaji, anak yang dimarahin ibu dulu. Maka ibu juga harus belajar ilmu. Silakan berdandan, yang penting sewajarnya. Karena kodrat perempuan ialah berdandan dan bersoleh. Perhiasan dunia yang paling cantik itu istri yang soleha. Semangat untuk merawat diri, niatkan untuk suami. Allahu a'lam. Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan Bu. Pakai mic, Bu. Mic-nya digeser aja. Rekam kedengaran Pak. Yang lain takutnya, Mak. Ya, silakan. Mana mic tadi? Oh ya. Oh, luar dulu. Oh, ada yang tanya. Ya, luar dulu, enggak apa-apa. Ibu luar dulu. Di depan. Oh ini Oma. Tadi Oma. Nah, ini Oma pakai ini.
Oma kemanain? Mic-nya dikemanain? Jadi kamar. Ya kan? Oma-oma sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Ini saya katanya kalau kita mau dijabah oleh yang maha kuasa di waktu sujud terakhir yang saya tanyakan itu bolehkah dengan bahasa kita apa tidak Pak? Kalau misalnya nggak boleh, kita sujud tuh bacaan kita seperti apa? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sujud terakhir dibolehkan kita berdoa tapi tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Palembang, bahasa tradisional, bahasa Lampung, tidak boleh Bu. Sholat semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka jangan dikeluarkan, dalam hati saja. Dalam hati. Doa yang terbaik minta wafat dalam keadaan husnul khotimah, minta tobat, minta rezeki yang halal. Dalam hati, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Jadi silakan dalam hati saja. Kalau kita ucapkan takut melalang-melalang kemana-mana, maka dianjurkan bila mana itu sholat di rumah. Kalau sholat di masjid ikut jamaah, imam sudah ini kita masih doa nih, maka makmum wajib mengikuti seluruh gerakan imam. Mau imamnya giginya 4, gigi cepat masuk sama ngikut. Jangan kita tartil bacanya. Paham ya? Bukan bahasa lainnya kiasnya aja. Karena ada pakai gigi 3, ada gigi 4, ada gigi 1. Masuk gigi 3 itu maksudnya gini, bacaannya surat-surat pendek, kulhu falaq. Ada yang surat-surat panjang. Ibu kadang nggak kuat dirinya, Bu. Maka ketika sujud terakhir, doanya itu tadi minta rezeki yang barokah, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Cukup dalam hati. Atau ibu mau gratis apapun, Rabbi firli, tapi di dalam hati. Ya, jangan diucapkan, gretes aja dalam hati. Mau ingat apa kan boleh dalam hati. Yang nggak boleh itu diucapkan. Ya Allah, mau mobil, mau rumah, diucapkan, nah, batal sholat kita. Maksudnya suruh kita doa yang mustajab itu dalam keadaan bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ini mana? Ini bos itu punya ini weh. Punya kita udah. Gimana nggak nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Kayaknya udah pakai mic pelan ya. Kalau seandainya habis sholat id, adakah sholat duha lagi? Itu aja sih Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah yang waktu-waktunya tertentu, maka kita harus lakukan dengan waktu-waktu tertentu. Sholat duha kan terbagi menjadi 3, Bu. Waktu syuruk, ibu habis sholat subuh tidak kemana-mana, banyak zikir. Tapi kalau tugas ibu tetap harus goreng nasi, buat kopi suami, sambil sholawat. Nanti waktu syuruk jam 6:15 baru ibu balik lagi sholat duha awal namanya, ya. Atau syuruk, israq ya, waktu israq, sholat syuruk ya. Itu pahalanya haji dan umroh mabrur. 2 rakaat cukup. Kalau mau nambah lagi 4 rakaat nggak apa-apa. Ya, 2 rakaat minimal ya. Karena kita ngurus suami, ngurus anak, mau pergi kerja atau sekolah. Sholat duha yang kedua antara jam 8 sampai jam 9. Jam 8 jam 9. Tambahin lagi 2 rakaat yang awal duha tadi untuk mengganti 360 titik sendi yang wajib disodakohkan. Saya rasa nggak ada yang sanggup, Bu. Kalau andaikan satu sendi itu 100.000 ataupun 10.000 kali 360 kurang lebih 3.600.000 ibu sodakoh setiap hari. Nggak ada yang sanggup. Maka cukup kata Rasulullah 2 rakaat sholat duha. Yang kedua jam 9 tadi, jam 8 kita sholat duha lagi. Mau nambah, tadi kan baru 2, tambahinlah 4 jadi 6. Jam 11 sampai terakhir duha, jam 11 saya tambahin lagi lah. 6 ketemu 6 saya tambahin 6 lagi jadi 12. Maksimal sholat duha 12 rakaat.
rakaat itu afdol. Berarti kita setelah sholat Idul Adha, lihat waktunya masih ada, tak ada kesibukan lain, silakan sholat duha. Boleh. Sholat duha di rumah. Kalau memang lebih awal ya awal tadi lebih afdol. Cuman kan sholat Idul Adha itu lebih diawalkan ketimbang sholat Idul Fitri. Takut kelamaan kita zikir, tiba-tiba sudah mau jam 7, jam 6 kurang 5, jam 7 kurang 15 sudah mulai sholat Idul Adha karena akan buru-buru memotong hewan kurban. Jadi silakan Bu, habis sholat Id mau sholat duha ya nggak apa-apa di rumah. Jangan sholatnya di situ. Nanti nggak jadi salaman, nanti ketabrak lagi. So di rumah aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak, lanjutin pertanyaan ini, Ya. Pak. Jadi sholat duha itu kita sudah sholat duha ya jam sekian. Ya. Iya. Dapat 2 rakaat. Ya. Bisa disambung. Bisa nambah lagi. Kalau ngambil satu waktu aja boleh Nggak ya Ustaz? apa-apa. Yang penting waktunya masih ada sampai jam 11. Ya, paham ya Bu ya? Jadi jangan jam 1 usul sunatan duha rakaat, Anda boleh. Waktu masih ada. Duha awal, duha tengah, duha akhir. Kita tahu masanya. Yang boleh tuh hajat, Mak. Salat hajat kapan pun, Boh. Enggak di luar. Iya. Jelas ya Bu ya? Yang di luar jelas ya? Silakan sambil makan nggak apa-apa Bu. Namanya kita kan sambil ngobrol-ngobrol. Ibu tadi terusin apa Bu? Enggak sama dengan pertanyaan ini. Alhamdulillah. Udah mewakili Iya, tenda ini. saya tanya itu juga tadi, Pak. Ya sambil dimakan Bu. Sambil nanya nggak apa-apa. Iya. Ayo, Bu, silakan. Apa-apa Bu, sambil nanya nggak apa-apa, sambil makan. Iya, nggak ada tanda. Oke, Bu. Pakai tempe aja begini Bu. Ya, depannya Bu. Oh, depan. Mirip-mirip. Bola. Saya manja dugaan orang.